Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama Miss Gea. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tematik di tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-6. Nah teman-teman, sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa dulu ya, supaya kita dipermudah dalam memahami materi pelajaran. Yuk kita simak bersama-sama videonya. Selamat menyaksikan. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, menceritakan peran seluruh anggota keluarga. Yang kedua, menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Yang ketiga, menuliskan hasil wawancara tentang cara merawat tumbuhan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang menceritakan peran seluruh anggota keluarga. Teman-teman, kita simak yuk teks cerita yang ada di buku halaman 132 dan halaman 133. Ahmad anak yang rajin. Setiap hari dia selalu bangun pagi. Dia bangun pukul 4. Ayah dan ibu juga sudah bangun. Ahmad langsung merapihkan tempat tidur. Kemudian dia melakukan ibadah sholat subuh bersama ayah ke masjid. Setiap anggota keluarga Ahmad mempunyai peran dan tugas sendiri. Di pagi hari, Ahmad bertugas membersihkan halaman rumah. Ahmad juga merawat tanaman bunga yang ada di samping rumah. Banyak bunga yang tumbuh di taman Ahmad, salah satunya anggrek. Ayah bertugas menyapu lantai rumah dan membersihkan jendela serta perabotan. Ibu memasak di dapur. Tika, adik Ahmad, membantu ibu di dapur. Setelah tugas selesai, masing-masing mempersiapkan diri untuk berangkat ke tempat aktivitas. Ayah bersiap-siap pergi ke kantor. Ahmad bersiap-siap pergi ke sekolah. Ahmad sudah mempersiapkan seluruh keperluan sekolahnya. Tika belum bersekolah. Ayah berangkat kerja mengendarai mobil. Ahmad diantar ayah ke sekolah. Ayah Ahmad seorang karyawan yang rajin bekerja. Beliau bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Ibu Ahmad mengurusi rumah tangganya, mulai dari memasak, mencuci, dan merapikan perabotan. Beliau dibantu Biina. Biina biasanya datang pukul 8 dan pulang setelah pekerjaan di rumah Ahmad selesai. Nah teman-teman, kalian tadi sudah menyimak teks bacaan tentang keluarga Ahmad. Nah berdasarkan teks tersebut, coba nanti kalian tuliskan tugas anggota keluarga Ahmad berdasarkan perannya. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang hak anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Jika pada pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang kewajiban anak, kali ini kita akan membahas tentang hak anak. Hak anak di rumah. Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang anak diperoleh dari orang tua dan anggota keluarga yang lain. Yang kedua, mendapatkan perlindungan. Di antaranya yaitu mendapatkan rumah yang sehat, aman, dan nyaman, dan juga mendapatkan pakaian yang layak serta lingkungan tempat tumbuh yang sehat. Yang ketiga, bermain bersama teman-teman. Nah, ketika bermain bersama teman-teman, kita perlu meminta izin terlebih dahulu, memilih tempat bermain yang aman, memilih tempat bermain yang baik, serta memilih permainan yang mendidik. Yang keempat, yaitu mendapatkan kesehatan. Di antaranya, kita berhak mendapatkan makanan sehat dan jika sakit, kita harus ke dokter. Yang kelima, mendapatkan pendidikan. Nah, mendapatkan pendidikan ini, orang tua perlu mendampingi anak ketika belajar, perlu menyediakan media belajar, dan juga memenuhi kebutuhan belajar. Selanjutnya, hak anak di sekolah. Yang pertama, berhak mendapat perlakuan adil dan perlindungan dari guru. Yang kedua, berhak mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari guru. Yang ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, berhak mempunyai banyak teman. Yang kelima, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Selanjutnya, hak anak di masyarakat.
Yang pertama, mendapatkan lingkungan yang aman. Di antaranya yaitu lingkungan untuk bermain, tumbuh, dan berkembang biak. Yang kedua, mendapatkan teladan yang baik, supaya kita tahu bagaimana cara bersikap, berperilaku, dan bertutur kata. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang menyelesaikan penjumlahan dengan garis bilangan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah membahas ini ya teman-teman, tapi sekarang agak sedikit berbeda. Yuk kita simak bersama-sama. Jika pada pembelajaran sebelumnya, kita membuat garis bilangan itu dimulai dari angka 0 sampai 10. Nah, kali ini kita akan membuat garis bilangan dengan kelipatan 10. Bisa kalian lihat di sini ada garis bilangan kelipatan 10. Dimulai dari angka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan sampai 100. Nah, ini adalah garis bilangan kelipatan 10 ya teman-teman. Di sini Miss Gea punya contoh soal. Panjang pita Ani yaitu 50 cm. Panjang pita Lia yaitu 30 cm. Berapa panjang kedua pita tersebut jika disambung? Nah teman-teman, coba kita jawab menggunakan garis bilangan yuk. Cara menjawabnya sama seperti pembelajaran sebelumnya. Langkah pertama yang harus kalian buat dulu garis bilangan dengan kelipatan 10. Hal ini supaya mempermudah kalian. Berdasarkan soal tersebut, tadi pita Ani sepanjang 50 cm. Teman-teman, karena garis bilangan ini adalah garis bilangan kelipatan 10, maka dari itu setiap titik ini bernilai 10. Jika panjang pita Ani itu 50 cm, maka kita hitung yuk. Dimulai dari angka 10. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, berarti kalian tarik garis atau beri tanda seperti ini dari angka 10 sampai angka 50. Kemudian akan kita sambungkan dengan pita milik Lia. Pita milik Lia sepanjang 30 cm. Nah, berarti kalian tambahkan 30 cm setelah angka 50. Yuk kita hitung. Ingat ya, setiap titik ini bernilai 10. 10, 20, 30. Berarti kita sampai di titik angka 80. Kalian tarik garis ya, dari angka 50 ke angka 80. Nah, jadi pita tersebut jika disambungkan, maka menjadi 80 cm. Caranya sama saja ya teman-teman, seperti pembelajaran sebelumnya, hanya saja kali ini garis bilangannya itu kelipatan 10. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang menuliskan hasil wawancara tentang cara merawat tumbuhan. Yuk kita simak wawancara berikut. Ahmad baru ingat, sebentar lagi hari ulang tahun ibunya. Ahmad ingin memberi hadiah untuk ibunya berupa tanaman bunga anggrek. Ahmad tahu ibunya sangat menyukai tanaman bunga anggrek. Ahmad mengajak Wayan dan Togar membeli tanaman bunga anggrek. Kebetulan di dekat sekolah mereka ada kios penjual tanaman hias. Ahmad, Togar, dan Wayan bertanya-tanya kepada pemilik kios. Selamat siang, Pak. Apakah di sini menjual tanaman anggrek? Ada, mau mencari anggrek apa? Ada berapa jenis anggrek, Pak? Ada banyak jenisnya. Ada anggrek bulan, anggrek dendrobium, anggrek cattleya, anggrek vanda, anggrek tanah, dan masih banyak jenis lainnya. Wah, ternyata banyak jenisnya ya Pak. Kalau yang paling mudah perawatannya, anggrek jenis apa Pak? Anggrek dendrobium paling mudah perawatannya. Anggrek bulan yang lokal juga mudah. Boleh kami melihat, Pak? Boleh, mari saya tunjukkan. Bagaimana perawatan anggrek bulan, Pak? Tempatkan pot anggrek tersebut di tempat yang cukup sinar matahari. Tidak terlalu panas, tapi juga tidak terlalu teduh. Sebaiknya diletakkan dalam posisi digantung atau ditempelkan. Apakah tanaman anggrek harus selalu disiram Pak?
Benar, harus rutin disiram agar kebutuhan airnya cukup. 2 minggu sekali bisa disemprot pupuk bunga dan pupuk daun agar mempermudah munculnya daun dan bunga. Wah, ternyata tidak sulit ya menanam tanaman anggrek. Benar, yang diperlukan hanya ketekunan. Terima kasih Pak. Kalau begitu, saya beli satu saja anggrek bulan untuk hadiah ulang tahun ibu saya. Baiklah, akan Bapak pilihkan tanaman yang terbaik untuk ibu tersayang. Nah teman-teman, tadi kalian sudah menyimak wawancara antara Ahmad dan teman-teman kepada penjual bunga. Silakan nanti kalian coba rangkum informasi yang terdapat pada wawancara tersebut ya. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum